Ya, alhamdulillah kemarin sempat ditelepon gitu kan, Mas Vicky mau nggak ikutan program dari Dompet Duafa gitu, karena ini menjelang Ramadan kan, ya kita tahu lah kalau Dompet Duafa itu kan pasti ada zakat ya, terus kita juga kan emang kalau Ramadan itu kan menjelang Idul Fitri pasti kan harus berzakat gitu. Jadi minta bantuannya untuk bisa menginfluence orang-orang atau mengajak orang-orang gitu, menyampaikan lah untuk bisa berzakat lewat Dompet Duafa gitu. Nggak ada salahnya lah ikutan. Kenapa? Targetnya Mas? Kalau saya nggak punya target. Saya juga nggak tahu targetnya berapa, tapi tadi dibilang targetnya 1 juta menerima manfaat ya. Ya insya Allah lah bisa lebih dari itu ya. Harapannya lebih gitu, bukan mendekati tapi harapannya lebih. Tapi berapapun yang didapat dan berapapun yang mendapatkan manfaatnya ya nggak masalah lah ya. Yang penting kita sudah berusaha dan ya dapat pahalanya lah, seenggaknya gitu ya. Keterlibatannya nanti akan sejauh apa Pak? Mau tahu aja. Keterlibatannya kita ada beberapa, dari press conference ini startnya dari sini, terus kita nanti ada tanggal 7 kita datang ke tempat pemberi manfaat ya, di Smart Excellence ya gitu. Di sana juga kita kasih sosialisasi gimana caranya untuk berzakat dan mencari penzakat gitu. Ini perdana juga ikut dalam Enggak sih, tahun lalu itu ada sama salah satu lembaga juga. sudah mengenalkan anak-anak juga belum sih yang bisa tentang zakat juga? Udah dong, anak-anak udah tahu lah. Pengajarnya seperti apa? Responnya seperti apa? Wah, bangga gitu. Responnya dia juga ya iya aja sih kalau anak-anak ya, nggak yang mendalami gitu, tapi seenggaknya tersampaikan buat mereka. Masuk bulan Ramadan, Bang Ricky, anak-anak seperti apa nih menyambutnya? Belum tahu, anak-anak masih biasa-biasa aja karena anak-anak masih pada ujian, Mbak. Jadi mereka fokus di ujiannya dulu, tapi mereka udah tahu Ramadan itu harus ngapain. Kan berpuasa, terus apa aja yang harus dilakukan, mereka juga udah tahu. Yang memaknai kakaknya bulan Ramadan di tahun ini seperti apa? Memaknainya Sama bulan-bulan yang Ramadan tahun-tahun lalu dan Ramadan yang akan datang sama, maknanya pasti sama. anak yang pertama nih udah mulai puasa belum sih Bang Ricky, atau gimana biasanya? Udah dari umur berapa ya? Sekarang dia udah 8 tahun. Dari 5 tahun 6 tahun kita udah ngajarin mereka puasa. Tapi Mas Ricky itu tipikal yang kalau anak-anak puasanya full nanti dikasih ya Reward gitu nggak sih? Tipe yang gimana kalau Bang? Iya, ada kan anaknya ada 4 ya. Beda-beda umur gitu. Jadi masing-masing juga beda-beda beda-beda treatmentnya gitu. Ada yang digituin, kalau yang udah gede mah dia udah tahu ya kewajibannya apa gitu. Karena sebentar lagi dia udah menuju balik gitu. Cewek balik ya? Balik. Iya, cewek balik. Ya, jadi dia udah tahu harus ngapain. Tapi reward mah ya pasti ada lah karena namanya anak-anak ya. Biasa memberikan seperti apa sih Mas, kayak misalkan uang atau hadiah atau mainan atau apa gitu? Kalau sekarang belum kepikiran apa, tapi yang pasti ya ngajak mereka jalan-jalan. Sebenarnya yang biasa mereka dapat sih gitu, cuma karena momennya mereka menyelesaikan sebuah kewajiban ya puasa gitu. Ya paling jalan-jalan, mainan. Nggak mungkin saya beliin di rumah. Bang Ricky, ini kan kalau menjelang Ramadan kira-kira mengurangi jadwal aktivitas syuting nggak sih? Saya udah nggak syuting Mas 3 tahun. Jadi Emang nggak fokus syuting. untuk keluarga kah apa gimana? Ada kerjaan, saya ada kerjaan, fokus keluarga. Sementara syuting sih belum ada lagi. Sekarang stop dulu Mas untuk syuting sendiri, atau banyak tawaran di syuting atau Ya, salah satunya itu Mbak. Kangen nggak sih sama masa Capek Mbak. Capek jadi manusia segala ya? Ya capek. Tapi maksudnya ya kita tetap ada di dunia entertain gitu. Walaupun nantinya main film, tapi ya kita pilih lah, maksudnya nggak yang terus-terusan gitu. Mungkin ya kayak setahun satu gitu. Tapi sekarang sih saya masih belum kepikiran tuh
bermain film atau Selama aktivitas 3 tahun vakum syuting itu Mas Riki mengisinya waktu? kemarin saya sempat syuting deh tahun kemarin satu film, cuma 14 hari sih syutingnya, jadi oke lah. Selama 3 tahun itu untuk mengisi waktu luang seperti apa Mas Riki? Jeda waktu syuting kita 3 tahun udah nggak syuting. Ya saya buka koran lihat lowongan pekerjaan. Enggak, saya ada brand yang saya jalanin gitu, jadi sosial media tetap jalan. Yaitu di dunia entertain kan nggak selalu hanya di TV, di bioskop gitu, sosial media juga ada. Itu aja sih, maksudnya saya sekarang jadi anak kantoran lah gitu. Udah corporate ya. Untuk anak sendiri ada tidak belakang seninya nggak, apalagi bapak ibu ini. Seninya kalau nggak ada ya, nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi kalau dalam art ya ada art ya, maksudnya kayak gambar apa segala macam. Oke. Yang anak keberapa nih yang pertama mungkin Bang Riki? Dari anak pertama sampai terakhir. Udah kali ya. Kalau mereka mau jadi selebriti gimana Bang Riki? Aduh, apa? Kalau anak-anak masih ada rencana pengen ke dunia selebriti, Bang Riki gimana nih? Karena anaknya perempuan semua. Mungkin sebagai bapak seperti Perempuan apa sih? semua enggak, laki-laki. Banyak maksudnya berapa? Banyak. Apa ya? Belum tahu sih, kita belum karena nggak ada ke arah sana, jadi kita belum tahu ya. Tapi ya semoga aja nggak ke situ. Mas update sedikit dong, kemarin katanya sempat eksimnya kambuh apa gimana? Ada penyakit eksim katanya di salah satu artikel kamu. Oh enggak sih, itu udah dari SD sih. Enggak, itu kemarin kan kita punya brandnya itu bisa mengatasi eksim, makanya kita cerita keluhan-keluhan kita dari dulu sama anak-anak. Itu hilangnya di umur berapa? SMP hilang. Mohon maaf Waktu teman-teman, udah di-cut dulu ya untuk sesi dengan Mas Rikinya. Mohon maaf. Iya. Ya. Oke, makasih, dah, Mas. sip. Terima kasih ya.